Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi prinsip dan praktek ekonomi Islam, salah satu materi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 SMA dan SMK. Kita awali dengan membahas prinsip ekonomi Islam. Ada 4 prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tidak memakan harta secara batil, serta dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, larangan riba. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang ketiga, mengeluarkan zakat. Hal ini tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan yang keempat, atas dasar tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan isi dari Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Dalam praktek ekonomi Islam, yang pertama kita mengenal istilah muamalah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, muamalah diartikan sebagai hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Sedangkan dalam fikih Islam, muamalah artinya adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Ada 3 macam kegiatan yang termasuk kegiatan muamalah. Yang pertama adalah jual beli. Yang kedua, utang piutang. Dan yang ketiga adalah sewa atau ijarah. Kita awali dengan membahas jual beli. Jual beli artinya adalah tukar-menukar barang untuk memiliki barang tersebut selamanya. Landasannya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Hukum jual beli itu ada 4. Yang pertama adalah mubah, artinya boleh, merupakan hukum asal dari jual beli. Yang kedua adalah wajib. Wajib apabila menjual merupakan keharusan. Contohnya, menjual barang untuk membayar hutang. Yang ketiga adalah sunnah. Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Dan yang keempat adalah haram. Misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat. Jual beli untuk menyakiti seseorang. Jual beli untuk merusak harga pasar. Dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat, maka akan dihukumi haram. Terdapat 4 rukun dalam jual beli. Yang pertama, adanya pembeli. Yang kedua, adanya penjual. Yang ketiga, adanya barang. Dan yang keempat, adanya sighah atau ijab qabul. Dalam jual beli kita mengenal istilah khiyar dan riba. Khiyar adalah pemilihan barang sebelum dilakukan transaksi jual beli. Ada 3 macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang mana hak pilihan ketika di tempat jual beli. Yang kedua adalah khiyar syarat, yang mana kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan dengan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Yang ketiga adalah khiyar aib, apabila hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad bila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akan berlangsung. Selain khiyar, kita juga mengenal istilah riba. Riba artinya adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Ada 4 macam riba. Ada riba fadli, riba fadil, ada riba qardi, ada riba yadi, dan ada riba nasi'ah. Yang berikutnya kita akan membahas tentang utang piutang. Utang piutang artinya adalah menyerahkan harta atau benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian.
Landasannya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Ada 3 rukun dalam kegiatan utang piutang. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barangnya. Dan yang ketiga, ada kesepakatan. Poin ketiga, kita membahas tentang sewa menyewa. Sewa menyewa artinya adalah imbalan yang harus diterima atas jasa yang telah diberikan. Landasan sewa menyewa ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat At-Talaq ayat ke-6. Syarat dan rukun sewa menyewa ada 7. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa harus telah balik. Yang kedua, sewa menyewa bukan karena paksaan. Yang ketiga, barang menjadi hak penuh orang yang menyewa. Yang keempat, ditentukan barang, keadaan, dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat barang haruslah jelas. Yang ketujuh, waktu dalam pemanfaatan barang tersebut juga harus jelas. Dan yang ketujuh adalah harga dan cara pembayaran yang jelas sesuai dengan kesepakatan. Pada bagian berikutnya kita akan membahas terkait syirkah. Secara bahasa, syirkah artinya adalah menyampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan secara istilah, syirkah diartikan sebagai suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan sesuatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat rukun dan syarat syirkah. Yang pertama adalah dua belah pihak yang berakad atau aqidani. Syarat orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan, ahliyah, melakukan tasarruf, pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad atau mauqut alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Pun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Rukun yang ketiga adalah adanya akad atau sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yang artinya adalah adanya aktivitas pengelolaan. Berikutnya kita akan membahas terkait macam-macam syirkah. Yang pertama adalah syirkah inan, yang mana syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dari dalil, sunnah, dan ijma para sahabat. Yang kedua adalah syirkah abdan. Syirkah abdan maksudnya adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut dengan syirkah amal. Yang ketiga adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama yang didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian. Adalah syirkah muafadah, yang mana syirkah ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. Ada syirkah muafadah dalam pengertian ini boleh dipraktekkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa muafadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan presentasi barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Jadi syirkah muafadah ini adalah gabungan dari syirkah-syirkah yang lain. Yang berikutnya adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak
Pihak pertama menyediakan semua modal atau sohibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha yang disebut mudharib. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam sebuah kontrak. Selain dari 5 bentuk syirkah tadi, di dalam bidang pertanian juga ada istilah musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara, dan hasil panennya nanti akan dibagi 2 menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Yang berikutnya adalah muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sedangkan mukhabarah, kerjasama dalam bidang pertanian juga antara pemilik lahan dan petani penggarap. Namun dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Poin C, kita akan membahas terkait perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bila dilihat dari penerapan bunga, bank dibagi menjadi 2. Ada bank konvensional dan bank Islam atau syariah. Konvensional adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank Islam atau syariah adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam atau ajaran yang berlaku di agama Islam. Ada 5 cara yang diterapkan di bank Islam atau bank syariah agar bersih dari riba. Yang pertama adalah dengan mudharabah, yang kedua dengan musyarakah, yang ketiga dengan wadi'ah, yang keempat dengan qardul hasan, dan yang kelima dengan murabahah. Pembahasan berikutnya adalah terkait asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuransi, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Manfaat yang bisa diambil kaum muslimin dengan terlibat dalam asuransi syariah diantaranya bisa menjadi alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Demikian tadi penjelasan terkait materi prinsip dan praktek ekonomi Islam. Thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.